Seneng ya hari ini ya, kita kumpul lagi ya, bertemu lagi meskipun cuma lewat online. Ya, adik-adik hari ini ngapain? Di rumah. Iya, kakak juga seharian di rumah. Kemarin-kemarin juga di rumah terus. Tiap hari juga di rumah, ya enggak? Belajar di rumah, mainan di rumah, kumpul sama papa mama di rumah, setiap hari di rumah. Gara-gara apa? Virus corona. Tapi enggak apa, kita boleh bersyukur sama Tuhan. Hari ini kita masih bisa beribadah sama Tuhan. Ya, kita naikkan pujian syukur kita pada Tuhan. Bapa, ku datang padamu, menaikkan ucapan syukurku. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas semua kasih-Mu Tuhan, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Sekali lagi katakan, Bapa-ku datang padamu. Bapa-ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak habisnya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, sungguh hari ini kami bersyukur Tuhan, karena Engkau sungguh baik. Kami bersyukur Tuhan untuk kesehatan yang sampai hari ini boleh kami punya. Kami bersyukur untuk keluarga kami. Kami bersyukur untuk segala kebutuhan kami yang boleh Tuhan tetap cukupkan. Dan Tuhan, hari ini kami ingin beribadah kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya ibadah kami bukan membuat kami senang, tapi boleh menyenangkan hati Tuhan. Berbicaralah kepada kami melalui ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Wah adik-adik, sekarang lagi musim apa? Bukan musim duren, bukan musim buah, tapi musim virus corona. Iya enggak? Nah, padahal virus corona berapa besar sih? 150 nano apa meter ya, kecil banget, nggak kelihatan pakai mata, tapi seluruh dunia heboh ya. Padahal ada satu orang yang lebih luar biasa daripada virus corona itu. Kita mau nyanyi satu lagu ya. Allah kita, Allah yang besar, Allah yang kuat, Allah yang perkasa, yang bahkan lebih perkasa dari segala sesuatu, dan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kita nyanyikan ya lagu ini. Ayo semuanya bangkit berdiri. Kita pakai gaya ya. Yuk, yang masih duduk kita bangkit berdiri. Siap? Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, oh, kalau kita ingat-ingat lagu ini ya, tidak ada yang mustahil bagi Allah kita. Benar loh. Kalau kita pernah baca Alkitab, pasti pernah kan? Pasti juga pernah dengar kan ceritanya gurunya, bahwa Tuhan Yesus
berkuasa atas segala alam semesta. Pernah dengar ceritanya? Waktu Yesus menenangkan angin ribut di danau, waktu Yesus berjalan di atas air, waktu Yesus membuat Simon Petrus bisa dapat banyak sekali ikan. Pernah tahu kan ceritanya? Allah kita berkuasa atas alam semesta. Enggak cuma alam semesta, penyakit. Allah kita berkuasa atas penyakit. Orang buta melihat, orang lumpuh bisa berjalan, orang sakit kusta Tuhan Yesus sembuhkan. Bahkan kalau cuma penyakit corona, Kak Lia kalau pikir pasti Tuhan pun lebih berkuasa daripada itu. Tapi ada satu hal yang orang lain semua tidak bisa, yang tidak ada sesuatu Allah manapun yang bisa mengalahkannya, yaitu kematian. Allah kita berkuasa atas kematian. Kalau Allah kita berkuasa atas kematian, kadang kita pikir ya, mati itu apa sih? Mati itu apa? Ayo, tidak jalan. Ya kan nggak bisa jalan, tidak bisa bernafas. Berarti kita masih hidup ya. Tidak bisa bicara. Oh, berarti aku masih hidup. Tidak bisa bergerak. Itu orang mati. Dia tidak lagi hidup. Nah, Kak Lia akan pasangkan satu video tentang Tuhan Yesus membangkitkan seorang yang mati. Kita lihat sama-sama ya videonya. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia. Dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya. Nah, sudah lihat kan filmnya? Apa tadi filmnya ceritanya? Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Kenapa anak itu? Anak itu mati. Coba kita ingat-ingat film yang tadi ya. Bagaimana perasaan mamanya? Lihat gak tadi mamanya? Mamanya gimana? Sedih. Sedih sekali. Coba wajah sedih gimana? Bahkan mamanya apa?
menangis terus. Anakku mati. Ya, anaknya menangis terus. Mamanya menangis terus. Kenapa mamanya menangis? Karena dia punya sebuah masalah. Hah? Apa masalahnya mamanya? Masalahnya ya anaknya mati. Kalau anaknya mati, anak satu-satunya, anak yang sangat disayanginya mati, maka mamanya apa? Sedih luar biasa. Sampai mungkin mamanya sendiri merasa, aduh mestinya aku juga ikut mati ya. Mungkin gitu ya. Tapi kalau kita tadi lihat film itu, ya, waktu mamanya dapat masalah, anaknya mati. Ada siapa yang datang kepada dia? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang kepada ibu ini. Tuhan Yesus membawa solusi untuk ibu ini. Tuhan Yesus membawa jalan keluar untuk ibu ini. Jalan keluar untuk permasalahan ibu ini. Apa jalan keluarnya? Yesus membangkitkan anak muda itu. Wow, kalau anak yang disayangi sudah mati, tiba-tiba dia bangkit lagi, gimana perasaan ibunya? Wow, gembira ya. Wah, anakku, sekarang aku bisa peluk dia lagi, aku bisa kumpul sama dia lagi. Wah, senengnya hatinya. Adik-adik, setiap orang punya masalah. Setiap manusia yang hidup pasti punya masalah. Ya, nggak cuma orang dewasa. Kayak kalian punya masalah, punya banyak masalah. Tapi anak-anak kecil pun punya masalah. Iya nggak? Apa masalah adik-adik sekarang? Masalahnya Kak, aku tuh di rumah harus belajar terus. Nah, masalah kita pelajaran. Aku tuh Kak bosen di rumah. Masalah kita lagi. Aku tuh Kak suka dimarahi sama mama. Itu masalah lagi. Aku tuh Kak pelajaranku sulit, bikin pusing. Itu masalah. Tuh loh Kak, aku tuh kalau sama temenku habis berantem, masalah lagi. Ada banyak masalah yang kita dapat ya. Ada banyak masalah yang kayaknya, aduh Tuhan, ada masalah lagi, ada masalah lagi. Masalah kita mungkin tidak berhenti. Masalah kita mungkin ada banyak sekali. Tapi adik-adik jangan lupa, setiap masalah ada solusinya. Setiap masalah ada solusi, ada jalan keluar yang siapa? Tuhan Yesus berikan untuk kita. Jadi jangan takut menghadapi masalah. Masalah, oke. Tuhan Yesus number one. Tuhan Yesus punya jalan keluar untuk setiap masalahku. Nah, mungkin adik-adik terus bertanya ya. Kak, kalau misalnya Kak, aku berdoa, minta Tuhan Yesus untuk membangkitkan siapapun, pasti dikabulkan. Wah, adik-adik harus ingat ya, Tuhan Yesus memberikan solusi untuk masalah kita sesuai dengan kehendaknya. Kehendak Tuhan untuk cerita tadi yang orang muda di Nain yang meninggal itu, kehendak Tuhan adalah Tuhan membangkitkan dia meskipun dia sudah mati, sehingga ibunya merasa terhibur. Tetapi kehendak Tuhan buat adik-adik, buat kakak, buat semua orang yang lain belum tentu sama. Tuhan punya kehendak masing-masing untuk setiap kita. Maka solusi yang Tuhan berikan juga tidak sama. Solusi pada orang ini belum tentu sama pada solusi orang ini. Semua berbeda sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan percaya kehendak Tuhan itu yang terbaik bagi kita. Kalian mau bukakan suatu ayat di dalam Alkitab, yaitu di dalam Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Kalian ulang saya lagi. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup.
barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Kak, maksudnya apa ya Kak? Ayat ini mempunyai arti utama bahwa saat nanti kita mati, kita akan dibangkitkan Tuhan Yesus, hidup bersama Tuhan, hidup kekal di surga. Tapi ayat ini juga punya arti yang kedua, yaitu Tuhan Yesus akan membangkitkan semangat kita, membangkitkan harapan kita saat kita punya masalah. Yang tampaknya kita ini, aduh Kak, masalahku ini sudah terlalu butek, sudah jutek ini. Tapi Tuhan punya solusi. Solusi Tuhan, Dia akan membangkitkan harapan kita, bangkitkan putus asa kita sehingga kita tahu apa? Tuhan berikan kita yang terbaik. Amin adik-adik. Nah, jangan lupa ada masalah, ada solusi. Saat kita punya masalah, Tuhan punya solusi yang terbaik buat kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, Kak Lia mau ajak kita memuji Tuhan. Segala puji, hormat juga syukur. Biarlah segala kemuliaan kita serahkan pada Tuhan. Biarlah seluruh hidup kita hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita nyanyikan segala puji, hormat juga syukur. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan bagimu, karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Sekali lagi, segala puji hormat, segala puji hormat juga syukur kita naikkan pada Tuhan, naikkan bagimu, karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Kita masuk dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk solusi yang Tuhan berikan setiap kali kami menghadapi masalah. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan selalu punya jalan keluar yang terbaik bagi kami. Jalan keluar yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau selalu menolong setiap kami. Apapun yang kami alami di rumah, di sekolah, dimanapun kami ada, kami percaya Tuhan tidak tinggalkan kami. Hidup kami di dalam tangan Tuhan. Tuhan pakai kami memancarkan terang-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah hari ini sudah selesai. Kakak mau pesan, stay healthy, stay safe, stay at home. Okay? And don't forget to keep praying. And God bless you all. Bye-bye.